Terima kasih Mas Daru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Pagi yang cerah ini membuat kita makin semangat untuk belajar. Anak-anak hebatku, kegiatan hari ini akan membuat kalian senang belajar tentang ilmu pengetahuan atau IPA. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui cerita yang akan Bu Salamah ceritakan, kalian akan memahami tentang gangguan pada alat pencernaan. Sudah paham semuanya? Yuk, kita mulai ceritanya. Sudah berkali-kali Boni keluar masuk toilet. Ia memegang perutnya dengan wajah meringis kesakitan. Boni segera mengoleskan minyak kayu putih pada perutnya. Semoga nanti malam sudah sembuh. Kan aku harus belajar buat ulangan besok, kata Boni pada dirinya sendiri. Malam tiba. Boni masih meringis kesakitan. Ibu pun bertanya, "Gimana perutmu, Bon? Apakah masih sakit? Apakah kamu masih mules? Atau apa kamu masih nyeri?" "Sakit, Bu. Sakit. Perutku mulus sekali," jawab Boni sambil menangis. "Kenapa ya? Katamu tadi kamu gak makan aneh-aneh di sekolah?" kata ibu penasaran. Sebenarnya, Bu. Sebenarnya. Boni ragu melanjutkan ucapannya. "Sebenarnya apa, Boni? Ayo, cerita ke ibu." "Tidak apa-apa, ibu akan mendengarkanmu," tanya ibu. Tapi janji ya, ibu jangan marah sama Boni. Janji dulu ya, ibu jangan marah sama Boni. Boni pun menceritakan bahwa siang tadi ia makan es serut di depan sekolah. Ia juga membeli beberapa camilan dan menumpahkan banyak saus, banyak cabai. Bahkan ia mengatakan ia menuangkan banyak sekali cabai kering serta kecap. Ibu bertanya, "Enak, Bon? Bagaimana rasanya?" "Enak sih, Bu. Enak sekali. Boni sampai beli 2-3 kali. Tapi sekarang Boni jadi sakit perut, Ibu." Dia sambil melirik ibunya seraya meringis kesakitan. Dan ibunya pun mengelus kepalanya sambil berkata, "Nah, anakku, ibu kan sudah selalu bilang, setiap hari sebelum berangkat sekolah, ibu selalu memberi nasihat kepada Boni. Jangan jajan sembarangan, bahaya. Kan kita tidak tahu makanan yang mereka jual itu bersih atau tidak, sehat atau tidak, berserat atau tidak," kata ibu. Boni hanya mengangguk dan masih memegangi perutnya yang sakit. Seraya meringis dia menjawab,
Iya Bu, iya, tapi bisakah Ibu mengobati perutku yang sakit? Perutku sakit sekali Bu. Ia tetap memegangi perutnya. Sebenarnya ia tak mau lagi merasakan sakit perut seperti ini. Lalu, ibu mengolesinya kembali dengan minyak kayu putih dan ia mengambil obat diare agar Boni tidak sakit perut lagi. Lalu, ibu mengelus-elus kepala Boni dan tidur di sebelah Boni sampai pagi menjelang. Pagi harinya, Boni berusaha duduk dan belajar. Namun, itu tidak bertahan lama. Ia tetap saja perutnya sakit. Ia tidak bisa berkonsentrasi dengan mata pelajarannya. Dia berkali-kali memegang perutnya. Aduh, perutku sakit. Melilit rasanya, aduh perutku sakit. Lalu dia ke belakang berkali-kali. Dia berharap sakitnya hilang. Ia berharap sakitnya hilang. Tetapi ternyata pagi itu dia masih juga sakit. Akhirnya dia pulang ke rumah dengan izin gurunya. Sampai di rumah, ibunya mengatakan, "Kenapa kamu pulang, Boni? Ada apa?" "Ibu, aku perutnya masih juga sakit. Aku disuruh Bu Guru pulang saja karena aku ke WC terus. Perutku mulus sekali, Bu." "Wah, kalau begitu mari kita pergi ke dokter." Lalu ibu pun mengajak Boni pergi ke dokter untuk berobat tentang perutnya yang sakit. Ia diberi obat. Kemudian setelah diberi obat, dia minum obat. Harapannya sakit perutnya hilang. Ketika minum obat, lama-lama dia merasa mengantuk. Lalu dia tidur. Ternyata tidur pun agak susah. Boni merasa tidak nyenyak tidur karena perutnya pun belum begitu enak. Ia mimpi buruk. Es serut dan camilan serta saus berubah menjadi monster dan mengejar-ngejar Boni. Saus berubah menjadi monster dan mengejar-ngejar Doni. Mana Boni pun lari. "Jangan kejar aku, monster saus, jangan." Tiba-tiba camilannya pun berubah jadi monster, menjadi monster yang sangat besar. Monster itu berlari-lari mengejar Boni, hingga Boni dalam mimpi pun ketakutan. "Jangan kejar aku, tolong, tolong, tolong." Ia meronta-ronta ketakutan. Ia pun lari kencang. Dia terkaget. "Untung cuma mimpi," kata Boni yang terbangun tiba-tiba. Boni tak bisa bangun terlalu pagi karena tidurnya tak nyenyak. Ia pun belajar matematika di kelas sambil masih menahan sakit perutnya di sisa-sisa waktu yang tersedia. Gara-gara sakit perut, pasti nilai ulanganku nanti jelek. Aku tidak bisa belajar, kata Boni pada Rizka. "Ya, itu mah karena kamu
Jajan sembarangan juga kan? Bukan salah perutnya, kata Rika. Iya juga Kak, jangan sampai sakit perut lagi deh. Makan susah, tidur susah, belajar juga susah. Susah deh semuanya, jawab Boni sambil mengelus-elus perutnya yang sedikit masih melilit. Sejak saat itu, Boni tidak mau lagi jajan sembarangan karena ia tahu itu hanya enak sebentar, hanya enak di mulut, lalu sakit perut yang berkepanjangan. Nah, anak-anak hebatku, setelah kalian tadi mendengarkan Bu Salama bercerita, asik tidak? Kemudian kalian bisa tahu nggak kenapa Boni bisa sakit perut? Nah, coba kalian jawab pertanyaan Bu Salama ya. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan gangguan pencernaan yang menyerang Boni. Yang kedua, apakah sebabnya perut Boni sakit? Yang ketiga, bagaimana sikap kita agar tidak sakit perut seperti Boni? Nah, dari cerita tadi, kalian menjawab 3 pertanyaan yang berhubungan dengan gangguan pencernaan. Sudah jelas anak-anak? Nah, anak-anakku sekalian, kesimpulan hari ini adalah sistem pencernaan harus tetap sehat agar berfungsi dengan baik untuk mengolah makanan. Jika terjadi gangguan pada sistem pencernaan, sebaiknya segera ditanggulangi karena dalam jangka waktu panjang, kondisi tersebut bisa mempengaruhi status kecukupan gizi. Gangguan pencernaan bisa menghambat proses penyerapan nutrisi makanan untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Gangguan pencernaan dapat menimbulkan beragam gejala seperti 1. Sulit menelan, 2. Sensasi terbakar di dada atau heartburn, mual, muntah, perut kembung, nyeri, sakit perut, diare, sembelit, muntah, berat badan naik atau turun. Macam-macam gangguan pencernaan yang sering terjadi. Pertama, diare. Berikut ini beberapa penyebab diare secara umum. 1. Intoleransi makanan, seperti intoleransi laktosa, alergi makanan, reaksi yang merugikan terhadap obat, infeksi virus, infeksi bakteri, penyakit usus, infeksi parasit, dan lain-lain. Sembelit. Sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan BAB yang lambat. BAB itu buang air besar. Keadaan ini terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan, sehingga feses menjadi kering dan keras. Cara alami mengatasi sembelit dengan pepaya. Berikut ini beberapa penyebab sembelit yang bisa terjadi. 1. Kurang minum. 2. Kurang makan makanan yang mengandung serat. 3. Tidak membiasakan diri BAB setiap hari. Kelima, faktor usia. Keenam, kekurangan aktivitas fisik atau kurang olahraga dan stres. Yang keempat, sakit mah. Sakit mah atau tukak lambung adalah luka yang terjadi pada lapisan lambung atau usus 12 jari. Gejala mah pada umumnya yakni kembung, mual, muntah, nafsu makan berkurang. Penyakit mah bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya 1. Infeksi bakteri Helicobacter pylori. Efek samping penggunaan obat-obat seperti aspirin. Efek samping dari sering mengkonsumsi makan makanan tertentu seperti terlalu pedas atau terlalu asam. Yang kelima, usus buntu atau radang usus buntu terjadi akibat adanya infeksi yang terjadi di organ usus buntu. Gejala penyakit ini pada umumnya yaitu sakit perut bagian bawah sebelah kanan,
Radang usus buntu terjadi jika lubang yang menghubungkan usus buntu dengan usus besar tersumbat. Penyumbatan ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti adanya lendir yang menebal atau masuknya benda keras. Setelah itu, bakteri yang secara alami berada dalam usus buntu menginfeksi dinding usus buntu dan terjadilah radang usus buntu. Tentu saja, gangguan pencernaan masih banyak sekali. Nah, anak-anak, coba siapa yang bisa jawab pertanyaan Bu Salamah? Yang pertama ya, sebutkan gangguan yang menyerang organ pencernaan selain yang sudah Bu Salamah sebutkan di bacaan tadi atau di cerita tadi. Yang kedua, mengapa makanan pedas dan asam membuat organ pencernaan kita nyeri? Yang ketiga, coba buatkan peta konsep mengenai gangguan alat pencernaan dan cara mengobatinya. Tulis jawaban kalian di buku tulis dengan rapi, bersih, dan tulisan tegak bersambung. Jangan lupa tuliskan hari dan tanggalnya. Anak-anak hebatku, tentu pembelajaran hari ini memberikan makna kepada kita begitu banyak. Bagaimana pentingnya menjaga alat pencernaan kita hubungannya dengan 1. Pola makan, 2. Pola hidup. Selain itu, istirahat yang cukup, kemudian selalu berpikiran positif akan membuat badan kita sehat. Anak-anakku sekalian, jangan tidur terlalu larut malam. Ini tidak baik bagi hati kalian. Liver akan membuat kerjanya lebih berat sehingga akan mengganggu pencernaan kalian. Kemudian, belajar terlalu larut malam, menonton televisi terlalu larut malam, apalagi main game. Main game terlalu lama akan sangat buruk bagi kesehatan kita, terutama saraf dan alat pencernaan. Ketika kita sudah terlalu asik main game, lupa makan, lupa istirahat, sehingga ini akan sangat berakibat buruk bagi kesehatan kita. Nah, anak-anak hebatku, cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bu Salamah. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian saat ini dan di masa yang akan datang. Tetaplah menjadi anak yang ceria dan bahagia. Jangan lupa tetap rendah hati dan selalu menjadi pribadi yang takut berbuat dosa. Dadah anak-anak hebatku. Sampai jumpa kembali dengan Bu Salamah minggu depan dengan materi yang berbeda. See you. Sampai jumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa sedih, buat apa susah, mari kita semua bergembira. Mari kita semua bergembira. Salam sehat, salam bahagia dari Bu Salamah, Guru SD 2 Wonosobo. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.